Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini berniat untuk menyembuhkan luka dari Jie. Xiao Yan telah menyadari bahwa luka ini benar-benar sangat serius dan harus segera disembuhkan. Pada saat ini ada energi hitam yang muncul dari luka di punggung Jie. Jelas sekali bahwa ini bukanlah luka yang disebabkan oleh senjata biasa. Ini juga adalah racun yang dihasilkan oleh energi hitam yang terus-menerus mengikis tubuh dari Jie. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membuang racun di lukanya. Racun mayat ini sangat yin atau sangat dingin dan cara terbaik untuk menghilangkannya adalah dengan api dan kebetulan Xiao Feng memahami jalan api. Jika Yang Mulia bisa mempercayai Xiao Feng maka Xiao Feng akan mencobanya. Tetapi meskipun begitu proses ini benar-benar akan sangat menyakitkan, Xiao Yan pada saat ini berkata dengan serius kepada Jie. Selain itu Xiao Yan juga benar-benar ingin memastikan apakah ada bunga di punggung Jie atau tidak. Xiao Yan pada saat ini masih belum menemukan adanya bunga, hal itu dikarenakan ada banyak kain kasa putih yang dililitkan di punggung Jie. Xiao Yan berpikir mungkin tato tersebut berada di bagian depan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar penasaran. Sementara itu Jie pada saat ini menggertakkan giginya dan kembali mengenakan pakaiannya. Dirinya menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Feng tidak perlu melakukan hal tersebut. Racun ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang dosian. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiao Feng segera turun dari sini dan pergi. Xiao Yan pada saat ini sedikit terkejut setelah langsung ditolak oleh Jie. Xiao Yan pun menggertakkan gigi dan berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini telah mengetahui cedera Jie yang cukup parah. Jika tidak diobati tepat waktu bahkan jika racunnya tidak dapat membunuh Jie, dan upacara daftar emaslah yang akan membunuh Jie. Selain itu Xiao Yan juga pada saat ini berpikir tampaknya Xiao Yan harus melakukan hal tersebut dengan diam-diam. Xiao Yan merasakan bahwa tidak terlalu banyak origin Qi di dalam dantian Jie, artinya dalam kondisi Jie yang seperti ini bahkan seorang dosian bintang 9 pun akan bisa membunuhnya. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan segera meminta maaf kepada Yang Mulia Jie. Begitu selesai berbicara api langsung menyebar dari bawah telapak kaki Xiao Yan. Api seketika menyelimuti Jie dan di saat yang sama 5 lingkar cahaya putih muncul di mata Xiao Yan. Semburan cahaya api putih pada saat ini seketika membuat area sekitar benar-benar menjadi sangat terang. Jie juga pada saat ini tidak dapat bereaksi dan penglihatannya benar-benar menjadi buta. Jiwa dan raganya terpisah sejenak dan saat ini Jie tidak bisa merasakan perasaan apapun. Di lautan api seluruh pakaian Jie pada saat ini berubah menjadi abu yang berterbangan. Semuanya benar-benar terlihat polos di depan mata Xiao Yan dan ekspresi Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut. Wajah Xiao Yan pada saat ini benar-benar memerah melihat dua lekukan. Namun Xiao Yan pada saat ini segera membuang muka dan menekan kembali api jahat miliknya. Xiao Yan pada akhirnya lanjut memandang ke arah sisi belakang dari Jie. Pemandangan yang muncul pada saat berikutnya membuat pupil mata Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipit. Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat terkejut setelah melihat adanya sulaman tato bunga di punggung putih tersebut. Ukuran tato ini sangat kecil, terlebih lagi tato ini memiliki posisi di ujung bagian bawah dari punggung Jie. Xiao Yan pada akhirnya bergumam ternyata memang benar Jie sepertinya tidak pernah membunuh siapapun di bintang Hongmeng. Xiao Yan teringat gambaran pertempuran di bintang Hongmeng yang sebelum masuk ke dalam benak Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera yakin bahwa sosok dari Jie pada saat ini bisa dipercaya sesuai dengan perkataan Ming Yue sebelumnya. Pada akhirnya Xiao Yan segera bergegas untuk menyerap racun yang menyebar di punggung Jie. Setelah selesai Xiao Yan pada akhirnya mengangkat kepalanya sambil tersenyum masam. Xiao Yan juga segera menenangkan lautan api dan pada saat yang bersamaan sosok Jie juga tiba-tiba terbangun. Saat dirinya membuka matanya pada saat ini niat membunuh segera melonjak. Jie segera berteriak kepada Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar mencari kematian. Cambuk panjang pada saat ini segera merobek udara dan segera dilesatkan ke arah Xiao Yan.
Xiao Yan pada saat ini melihat sosok Ji Ye yang telanjang di hadapannya dan Xiao Yan masih sedikit terkejut, namun Xiao Yan buru-buru menekan perasaannya dan berteriak bahwa Xiao Yan telah menyelamatkan hidup dari Yang Mulia. Cambuk panjang itu pun tiba-tiba berhenti ketika berjarak kurang dari setengah meter dari Xiao Yan. Wajah Ji Ye tapi pada saat ini masih dipenuhi dengan amarah. Barulah pada saat ini dirinya merasakan tubuhnya dan dirinya menyadari bahwa dirinya benar-benar bugil. Namun Ji Ye pada saat ini seolah-olah tidak peduli dan tidak menutup tubuh bagian depannya dan tangannya langsung meraba bagian punggungnya. Wajah Ji Ye seketika berubah menjadi sangat dingin ketika dirinya bertanya apakah Xiao Feng telah melihatnya. Sepertinya pada saat ini Ji Ye benar-benar tidak peduli dengan ketelanjangannya. Yang lebih dikhawatirkan oleh Ji Ye pada saat ini tampaknya adalah apakah Xiao Feng telah melihat bunga di punggungnya ini. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini sedikit mengangguk dan berkata bahwa Xiao Yan telah melihat tato bunga itu. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini menyipitkan matanya. Dirinya pada akhirnya segera berkata kembali kepada Xiao Yan bahwa dirinya ingin berterima kasih karena Xiao Feng telah membantunya menghilangkan racun mayat ini. Tetapi melihat tato bunga di punggung Ji Ye bukanlah pilihan yang bijaksana. Tidak seorang pun yang boleh melihatnya dan bahkan jika Xiao Yan telah menyelamatkan Ji Ye pada saat ini Ji Ye masih akan tetap membunuh Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah Yang Mulia tidak penasaran kenapa Xiao Yan mengetahui tentang bunga tersebut. Saat Ji Ye mendengar pertanyaan Xiao Yan ini matanya pada saat ini tiba-tiba bergetar. Setelah itu dirinya kembali menatap dengan dingin ke arah Xiao Yan dan bertanya siapakah sosok Xiao Feng sesungguhnya. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan sedikit dengan ada bercanda mulai kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa Xiao Yan tidak hanya mengenali bunga tersebut, Xiao Yan juga mengenali Yang Mulia dan juga mengenali sosok Ming Yue. Tetapi bisakah sebelum mereka melanjutkan percakapan Ji Ye pada saat ini mengenakan pakaian terlebih dahulu? Karena jika tidak maka si Johnny miliknya juga akan meronta-ronta minta diasah. Karena tidak peduli seberapa kuat keinginan Xiao Yan untuk menahan tetapi pada akhirnya Xiao Yan bisa saja tidak tahan. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini segera melambaikan tangannya. Dirinya kembali memakai pakaiannya dan lanjut berkata jika Xiao Feng tidak memberitahunya Ji Ye benar-benar tidak akan berbelas kasih dan benar-benar akan membunuh Xiao Feng. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pada saat ini terlihat acuh tak acuh sebelum akhirnya lanjut berbicara perlahan. Xiao Yan bertanya apakah menurut dari Yang Mulia ada orang lain yang mengetahui identitas dari tato bunga tersebut. Ji Ye pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Ji Ye berpikir bahwa dari awal hingga akhir mereka telah melakukan semua pekerjaan dengan sangat baik. Meskipun aliansi Dosian telah mengalami perubahan yang luar biasa tetapi mereka benar-benar telah menjaga rahasia ini dengan cukup rapat. Oleh karena itu misi dari kelompok bunga ini tidak pernah bocor setelah mereka melewati waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini Ji Ye pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang semakin serius. Setelah itu dirinya lanjut berkata bahwa dirinya tidak tahu sebenarnya siapakah sosok Xiao Feng ini, tetapi sebaiknya dirinya memberitahu Ji Ye siapakah sebenarnya sosok dari Xiao Feng. Jika tidak maka akan sangat sulit bagi Xiao Feng untuk bisa melarikan diri dari gunung sumber roh ini. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Ye. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa dirinya tidak bisa memberitahu Yang Mulia Ji Ye atas identitas sesungguhnya dari Xiao Yan untuk saat ini, tetapi pada saat ini Yang Mulia Ji Ye hanya perlu mengetahui suatu hal. Xiao Yan pada saat ini berharap Yang Mulia tidak melupakan apakah arti keberadaan mereka di sini. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini kembali sedikit merenung. Pada akhirnya Ji Ye lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki misi, mereka hanya perlu menunggu dan mengenai apa yang mereka tunggu. Mereka juga pada saat itu tidak diberikan informasi, mereka semua sudah lama menunggu di dalam organisasi yang hanya ada dalam nama ini.
Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini menyadari tampaknya ini berbentuk organisasi dan akan memiliki lebih banyak anggota. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini masih terus bertanya siapakah pemimpin dari kelompok bunga ini. Mendengar hal tersebut, Ji Ye pada saat ini menyipitkan matanya dan mulai menilai Xiao Yan. Meskipun Ji Ye tidak mengenal sosok Xiao Feng di hadapannya ini, tetapi karena Xiao Yan telah mengatakan dirinya mengenali sosok yang mulia dan Ming Yue, dengan begitu Ji Ye berpikir bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang jahat, terlebih lagi sepertinya Xiao Yan juga memiliki misi yang sama dengan mereka. Pada akhirnya Ji Ye pada saat ini memutuskan untuk sedikit lebih terbuka dan berkata bahwa mereka tidak memiliki pemimpin, hanya ada satu hal yang bisa memerintahkan mereka untuk patuh. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah itu. Ji Ye pun segera menjawab bahwa itu adalah kartu mayat hidup atau kartu necromancer. Ji Ye hanya mengetahui nama dari token tersebut dan Ji Ye belum pernah melihatnya. Xiao Yan pun sedikit merenung mendengar nama kartu necromancer yang baru saja disebutkan oleh Ji Ye. Nama ini terdengar sangat asing bagi Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini menggelengkan kepalanya. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan yakin bahwa semua ini benar-benar aliran catur yang telah dimainkan oleh Yang Mulia. Oleh karena itu Xiao Yan yakin bahwa akan ada petunjuk lain yang pada saat ini masih belum Xiao Yan ketahui. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiao Yan perlahan kembali menatap ke arah Ji Ye dan mulai lanjut berbicara. Xiao Yan berkata meskipun dirinya belum pernah mendengar tentang kartu necromancer yang disebutkan oleh Ji Ye, tetapi menurut Xiao Yan orang yang ditunggu oleh mereka adalah Xiao Yan. Ji Ye pun sedikit terkejut saat mendengar Xiao Yan yang pada saat ini memproklamasikan dirinya. Ji Ye pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata meskipun mereka tidak tahu siapa orang yang mereka tunggu, sepertinya setidaknya itu bukanlah seseorang dengan kekuatan Dosian. Oleh karena itu dengan kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak masuk akal jika Xiao Yan akan bisa melindungi mereka. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak marah dan malah tersenyum lembut. Xiao Yan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Ji Ye ini memang masuk akal. Tetapi Xiao Yan pada saat ini telah mendapatkan banyak petunjuk dan Xiao Yan berpikir sepertinya kartu yang disebutkan oleh Ji Ye berada di sini. Xiao Yan pada akhirnya berkata kepada Ji Ye agar mereka melupakan permasalahan kekuatan sebelumnya, terlebih lagi jika tebakan Xiao Yan benar kartu dari necromancer ini sepertinya ada di sini. Ji Ye pun pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya dirinya segera meledek ke arah Xiao Yan. Ji Ye berkata bahwa setelah dirinya menjadi yang mulia tempat ini telah ditetapkan sebagai area terlarang oleh dirinya. Oleh karena itu tempat ini merupakan tempat pribadi milik Ji Ye. Oleh karena itu Ji Ye tahu setiap jengkal lahan yang berada di sini. Jika tablet necromancer tersebut berada di sini bagaimana mungkin Ji Ye tidak berhasil menemukannya? Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini kembali tersenyum dan lanjut berkata bahwa alasan mengapa Ji Ye tidak bisa menemukannya sangatlah sederhana. Tampaknya dengan kekuatan yang pada saat ini dimiliki Ji Ye menurut Xiao Yan seharusnya Ji Ye berada di posisi terbawah di antara anggota bunga lainnya. Dengan status seperti itu Xiao Yan khawatir Ji Ye benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk bisa menemukan kartu necromancer tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan Ji Ye pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Ji Ye pada saat ini tentu saja tidak bisa percaya kepada Xiao Yan dengan sangat mudah, terlebih lagi kekuatan Xiao Yan juga hanya setingkat Dosian dan Ji Ye pada saat ini merasa diledek oleh Xiao Yan. Pada akhirnya Ji Ye segera berkata kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan pada saat ini dapat menemukan kartu necromancer tersebut. Jika Xiao Yan tidak dapat menemukannya di sini kali ini maka Ji Ye akan mengubur Xiao Yan hidup-hidup. Tetapi jika Xiao Yan benar-benar memang bisa menemukan kartu tersebut maka Ji Ye akan segera mengikuti semua perintah dari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiao Yan juga tidak tahu cara bagaimana mencari kartu tersebut. Namun tidak lama setelah itu terjadi ledakan yang tiba-tiba dan kabut tebal segera menyembur keluar dari pintu masuk gunung berapi.
Xiao Yan dan Ji Ye pada saat ini mengikuti pandangan mereka dan melihat ke atas, dan pada saat yang sama kilatan merah segera muncul. Mata Xiao Yan dan Ji Ye pada saat ini juga tiba-tiba menyusut menatap ke arah kabut yang perlahan-lahan menghilang. Mereka pada saat ini bisa melihat adanya sebuah tanda sederhana yang tergantung di tengah kabut di udara. Keduanya pada saat ini segera menyadari bahwa di tengah-tengah dari token tersebut ada gambar yang berbentuk bunga. Mereka pada akhirnya segera menyadari tampaknya token kuno yang baru saja muncul ini adalah token Necromancer yang disebutkan oleh Ji Ye. Token itu pada akhirnya segera tenggelam dan perlahan-lahan berhenti melayang di hadapan Xiao Yan dan Ji Ye. Pada saat ini keduanya tidak berinisiatif untuk mengulurkan tangannya dan mengambil token tersebut. Terutama Ji Ye yang matanya pada saat ini menunjukkan sedikit kekhawatiran dan keterkejutan. Ji Ye pada saat ini tidak berniat untuk mengambil kartu Necromancer tersebut karena Ji Ye merasakan adanya sedikit bahaya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera kembali berbicara dengan ekspresi serius. Seolah-olah telah menduganya. Xiao Yan pada saat ini berkata kepada Ji Ye bahwa Ji Ye bisa melihat apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Tanda yang sebelumnya mereka cari benar-benar berada di sini dan Ji Ye harus mulai percaya kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Ji Ye pada saat ini masih terdiam dan terus menatap ke arah token Necromancer yang baru saja muncul. Xiao Yan juga pada saat ini memperhatikan Ji Ye yang hanya terdiam sebelum akhirnya Xiao Yan segera mulai berbicara. Xiao Yan berkata, bukankah Yang Mulia mengatakan sebelumnya kartun Necromancer ini akan membuat Yang Mulia menjadi pemimpin kelompok bunga, tetapi mengapa pada saat ini Yang Mulia Ji Ye hanya terdiam dan tidak bergegas untuk mengambil token tersebut? Ji Ye pun pada saat ini menggertakkan gigi dan perlahan mulai berbicara kepada Xiao Yan bahwa secara teoritis memiliki kartu Necromancer ini dapat memerintah kelompok bunga. Tetapi meskipun begitu setiap orang dari kelompok bunga ini benar-benar semuanya hampir tersebar, mungkin tidak akan mudah bagi mereka untuk bersatu kembali di tengah-tengah kelompok ini. Terlebih lagi Ji Ye juga bisa merasakan adanya ancaman yang kuat pada kartu ini. Pada saat ini seolah-olah kartu tersebut sedang berkomunikasi dengan jiwa Ji Ye. Ji Ye khawatir jika dirinya berani mengambil dan menyentuhnya kartu itu benar-benar akan segera merubah Ji Ye menjadi tumpukan debu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Ye, Xiao Yan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiao Yan melihat bahwa token ini tampak sederhana dan ini adalah token biasa. Adapun mengenai ancaman yang dikatakan oleh Ji Ye sebelumnya, Xiao Yan pada saat ini tidak bisa merasakannya. Namun Xiao Yan pada saat ini bisa melihat kejujuran yang terpancar di mata dari Ji Ye. Ji Ye tidak berbohong kepada Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera mengulurkan tangannya dan mengambil kartu tersebut. Begitu lengan Xiao Yan baru saja menyentuh kartu dari Necromancer ini, ledakan segera terjadi. Segera setelah itu aura yang tidak tertandingi segera muncul dari kartu tersebut. Mata Ji Ye juga dipenuhi dengan ketakutan dan dirinya pada saat ini segera mundur beberapa langkah. Setelah itu sosoknya pada saat ini segera berlutut di tanah dan pada saat yang bersamaan di seluruh paviliun di aliansi Dosian ada lebih belasan orang merasakan ledakan keras di kepala masing-masing. Setelah itu mereka segera berfokus ke surga ke-9 dan tanpa banyak basa-basi mereka segera bergegas melesat. Ketika sosok-sosok ini muncul di surga ke-9 mereka segera menimbulkan keributan yang sangat besar. Lebih dari belasan sosok ini segera bergegas menuju ke arah pegunungan roh. Tentu saja dengan status dari orang-orang ini mereka pada saat ini tidak perlu membayar koin roh naga. Selain itu meskipun tempat ini memiliki larangan untuk terbang, tampaknya hanya orang yang di bawah Dogat yang benar-benar dilarang terbang di tempat ini. Adegan ini segera menyebabkan semua orang yang berlatih di Gunung Sumber Roh juga mengangkat kepala dengan ekspresi ngeri. Mereka melihat belasan sosok yang memiliki aura yang sangat kuat dan mereka pada saat ini hanya bisa terdiam. Ma Longming juga pada saat ini ketakutan dan dengan ekspresi ngeri di matanya pada saat ini Ma Longming benar-benar bisa merasakan tekanan yang membuatnya sulit untuk bernafas. Namun ketika Ma Longming lihat sosok-sosok ini yang bergegas menuju ke gunung ke-9, Ma Longming sedikit tersenyum.
Pada saat ini Ma Longming berpikir sepertinya Xiao Feng benar-benar akan segera mendapat permasalahan besar, sementara itu di sisi lain pada saat ini belasan sosok pada akhirnya segera muncul di puncak gunung berapi ke-9, udara di sekitar mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi lebih tebal, rasa penindasan yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak di sekeliling. Lebih dari belasan sosok ini segera mendarat dan mengelilingi Xiao Yan dan Ji Ye sebagai pusatnya. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan belasan aura di sekelilingnya yang begitu dahsyat. Xiao Yan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mereka dan Xiao Yan hanya mengetahui bahwa mereka sangatlah kuat. Sementara itu salah seorang di antara sosok yang baru saja datang segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan suara berat dan kental pada saat ini sosoknya bertanya kepada Ji Ye apa yang terjadi. Suara dari sosok ini terdengar dengan sangat jelas sengaja dimodifikasi, tampaknya mereka benar-benar takut akan mengungkap identitas mereka di tempat ini, sementara itu Ji Ye pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya dan berkata mungkin orang yang mereka tunggu telah muncul. Begitu selesai dengar perkataan dari Ji Ye semua orang yang baru saja hadir segera terfokus kepada Xiao Yan, mereka juga segera menatap ke arah token sederhana yang pada saat ini berada di tangan Xiao Yan. Beberapa sosok pada saat ini tampak terguncang melihat token yang digenggam oleh Xiao Yan, mereka pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ini adalah kartu Necromancer. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan belasan sosok yang mengelilinginya. Salah seorang di antara sosok-sosok ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosok itu berkata bahwa kelompok bunga telah lama ada hanya dalam nama saja. Sekarang seorang anak laki-laki dengan kekuatan Douxian tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Apakah pada saat ini sosok ini benar-benar akan menjadi pemimpin kelompok ini? Perkataan dari sosok tersebut benar-benar mengandung sarkasme dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Salah seorang lagi juga pada saat ini segera berkata bahwa itu memang benar dirinya juga benar-benar heran karena Yang Mulia telah mendirikan kelompok bunga ini tetapi kartu token tersebut benar-benar tidak mengenali orang yang dituju olehnya. Bukankah dengan begitu berarti selama kartu Necromancer ini didapatkan oleh kucing atau anjing mereka akan bisa menjadi pemimpin kelompok ini? Banyak orang pada saat ini menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya salah seorang lainnya pada saat ini ikut berkomentar. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia tidak pernah memberitahu mereka apa arti keberadaan mereka ataupun apa misi mereka. Yang Mulia benar-benar hanya meminta mereka untuk menunggu. Dirinya hanya tidak menyangka bahwa pada saat ini yang mereka tunggu ternyata adalah seorang bocah dengan kekuatan Douxian. Pada saat ini banyak suara bulian terdengar di telinga Xiao Yan membuat Xiao Yan hanya bisa terdiam. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata tanpa daya kepada Ji Ye sepertinya mereka tidak menyukai Xiao Yan. Ji Ye pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan mungkin masih belum tahu identitas dari sosok-sosok yang berdiri di depan Xiao Yan ini. Identitas mereka bersifat universal di aliansi Douxian ini. Status mereka benar-benar di luar imaji dari Xiao Feng. Terlebih lagi yang paling penting Xiao Feng pada saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan Dogat. Dengan begitu jangankan mereka bahkan Ji Ye pada saat ini tidak akan bisa diyakinkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Ye. Xiao Yan menyadari bahwa jika hal kekuatan Xiao Yan pada saat ini memang belum memilikinya, sementara itu pada saat ini diskusi masih terus berlanjut di antara belasan sosok yang baru saja muncul. Setelah beberapa saat pada saat ini ada sesosok yang tidak pernah membuka mulutnya sama sekali. Sosok itu segera melangkah dan berjalan ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera berlutut di tanah dan membungkuk kepada Xiao Yan. Sosok itu pun segera berkata bahwa dirinya adalah jenderal terakhir dari dunia bawah. Yang Mulia Ratu Ming Yue pernah memiliki jenderal hantu untuk melindungi keselamatan dunia bawah. Sebelum pergi Yang Mulia Ratu juga meminta jenderal untuk tinggal di sini. Oleh karena itu dirinya yang bernama Hansen akan segera mengikuti perintah dari Tuan. Mendengar hal tersebut wajah dari belasan orang yang tersisa pada saat ini benar-benar terkejut.
Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat sosok yang baru saja berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini masih ada seseorang yang akan berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan dengan lembut segera membantu Han Sen untuk berdiri. Han Sen tampak penuh hormat dengan Xiao Yan dan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu pada akhirnya sosok Han Sen pada saat ini berdiri tepat di belakang Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini masih ada belasan sosok yang masih berdiri di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih belum melakukan tindakan apapun dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan pun berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus meyakinkan semua orang. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan memutuskan untuk segera berbicara. Xiao Yan berkata kepada mereka mungkin mereka tidak tahu mengapa mereka berada di sini, mungkin mereka tidak tahu arti dan tujuan mereka berada di sini, tapi mereka harus ingat sulaman tato di tubuh mereka masing-masing dan mungkin inilah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan hidup mereka di masa depan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar penuh percaya diri ketika berhadapan dengan sekelompok orang kuat yang berkali-kali lebih kuat daripada Xiao Yan. Perkataan Xiao Yan ini benar-benar tidak mengandung kelemahan dan memiliki keagungan yang mendominasi. Ini adalah aura asli yang dimiliki oleh Xiao Yan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan yakin mereka lebih tahu apa itu kartu necromancer di tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga berpikir bahwa jika kartu ini terkait dengan nyawa mereka, mereka pada saat ini tidak akan bisa bertahan. Kata-kata Xiao Yan ini benar-benar berisi ancaman membuat semua orang pada saat ini terkejut. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus segera menetapkan otoritasnya sebagai pemimpin. Sementara itu di sisi lain salah seorang dari belasan sosok yang berdiri segera mulai membuka mulutnya. Sosok itu berkata bahwa jangan berpikir Dou Xian ini akan bisa melakukan apapun yang dirinya mau hanya karena dirinya memiliki kartu necromancer di tangannya. Dirinya berharap bocah Dou Xian ini berpikir dengan siapakah dirinya berbicara, bahkan jika si pria mau pada saat ini bocah Dou Xian ini benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu tersebut. Jika dirinya memang tidak percaya maka dirinya pada saat ini perlu mencobanya. Sosok itu pada saat ini sangat jelas mengancam balik Xiao Yan dengan kekuatan Dogat yang dirinya miliki. Tetapi mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak mundur sedikit pun. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang tidak menyangkal mereka semua jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk meyakinkan mereka pada saat ini. Xiao Yan juga pada saat ini tidak akan menggunakan kartu necromancer di tangan Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak pernah tahu cara menggunakan kartu necromancer tersebut, bahkan pada saat ini jika ada di antara mereka yang menginginkan kartu tersebut Xiao Yan akan memberikannya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok-sosok ini pun siap bergerak, mereka semua tentu bisa merasakan adanya ancaman yang terkandung di dalam kartu necromancer tersebut. Terlebih lagi kartu ini masih berada di tangan Xiao Yan dan mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Xiao Yan juga pada saat ini memahami pemikiran dari setiap orang dan Xiao Yan mengangkat tangannya. Xiao Yan benar-benar melemparkan kartu necromancer di tangannya ke lebih dari belasan orang ini. Melihat tindakan Xiao Yan ini Han Sen pada saat ini juga benar-benar menjadi tegang dan dirinya berniat untuk menghentikan Xiao Yan. Namun hal tersebut benar-benar terlambat karena kartu necromancer ini sudah melayang di hadapan balasan sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain begitu kartu tersebut melayang di hadapan belasan sosok masing-masing di antara mereka pada saat ini tidak bergerak. Untuk waktu yang lama mereka pada saat ini benar-benar tidak berani bergegas. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada akhirnya segera berkata mengapa mereka semua sebelumnya benar-benar begitu sombong ketika berbicara, tetapi ketika token ini berada di hadapan mereka pada saat ini bahkan tidak berani maju selangkah pun. Bukankah mereka semua menginginkannya dan mengapa mereka pada saat ini tidak mengambilnya?
Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang hanya bisa menggertakkan gigi masing-masing, namun salah seorang di antara mereka pada saat ini segera mulai bergegas maju. Sosoknya pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya untuk meraih token Necromancer. Belasan sosok yang tersisa pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi tegang di wajah mereka ketika melihat adegan ini. Namun sebelum tangan dari sosok tersebut menyentuh kartu Necromancer, suara teredam segera terdengar dan ledakan benar-benar seketika terjadi. Kekuatan yang kuat meledak langsung dari kartu Necromancer dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Semua sosok melangkah mundur dan menyemburkan seteguk besar darah dari mulut masing-masing. Di antara mereka Hansen dan Ji Ye pada saat ini hanya sedikit mundur. Belasan sosok yang sebelumnya benar-benar sangat sombong pada saat ini benar-benar terkena dampak serangan. Semuanya benar-benar terluka dengan tingkat cedera yang berbeda-beda. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan di atas Dogat, tetapi mereka pada saat ini benar-benar masih terluka. Hanya Xiao Yan sendirian yang pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh gelombang kejut. Semua orang pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing dan memandang ke arah Xiao Yan dengan penuh keterkejutan. Setelah itu mereka pada saat ini menatap ke arah token yang masih melayang di udara. Mereka lanjut menoleh ke arah sosok yang sebelumnya memegang token yang terpental mundur. Pada saat ini mereka semakin terkejut setelah melihat bahwa sosok yang memegang token sebelumnya benar-benar terjatuh pingsan. Pada akhirnya belasan sosok yang sebelumnya sombong di hadapan Xiao Yan hanya bisa menundukkan kepalanya ketika menatap ke arah Xiao Yan. Tentu saja mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang bisa menghancurkan mereka dalam waktu sekejap mata saja.